Oke. Kalau masih terdengar suara dari sebelah, mohon maaf ya. Yang ingin saya tanyakan adalah, terakhir kemarin kita membahas mengenai kaitannya kegiatan manajer, kemudian keterampilan manajer, dan role of manager. Kemudian di pertemuan berikutnya, sebelumnya kita membahas mengenai apa yang dimaksud dengan manajer, apa yang dimaksud dengan manajemen, dan fungsi dari pekerjaan manajemen. Pekerjaan manajemen yang dilakukan oleh manajer itu ada 4, POAK dan yang lainnya. Kemudian ada klasifikasi manajer menengah, puncak, sampai dengan manajer posisi lower atau lini. Kemudian berdasarkan tingkatan, manajer dibedakan menjadi manajer umum, manajer fungsional. Oke, yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan kegiatan manajer ada 8 poin. Sebutkan salah satu poin dari kegiatan manajer beserta dengan contoh case-nya. Ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Mau ditunjuk atau dengan sukarela? Saya mau menjawab itu. Saya mau coba, Bu. Teresia, Anugrah kemarin sudah. Yuk, silakan Ter. Saya mau jawab ini, Bu. Manajer itu memiliki tugas juga untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit, Bu. Contohnya gimana? Mengambil keputusan yang sulit. Contoh identifikasi case-nya seperti apa? Mengambil keputusan sulit. Contoh misalnya dia manajer HRD personalia, dia harus mengambil keputusan, misalnya ada pegawainya yang minta untuk kenaikan gaji, dia kan harus memotivasi, misalnya dengan gaji itu kurang menurut karyawannya, tapi pertimbangannya karyawannya ini semangat atau tidak, tapi kalau misalnya dia naikin gaji, misalnya dipertimbangkan operasionalnya gitu, Bu. Oke, terima kasih Teresia. Kalau misalnya mengambil keputusan yang sulit, dihadapkan dengan dua pilihan. Semuanya memiliki resiko. Bagaimana menentukan keputusan-keputusan itu, mana yang terbaik, langkah apa yang dilakukan seorang manajer? Ter. Apa, Ter? Langkah supaya itu, Bu. Ya, dihadapkan pada dua keputusan. Semua keputusan sulit dan semua beresiko. Teresia bertindak sebagai seorang manajer, kira-kira dalam memilih keputusan atau dua pilihan itu, langkah apa yang harus dilakukan seorang manajer untuk menentukan pilihan A atau pilihan B? Cari yang paling resikonya paling dikit, Bu. Ya, bagaimana mengidentifikasi cari resiko paling kecil? Diperbandingkan, Bu, resiko-resiko tersebut. Oke, dibandingkan. Terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Membandingkan resiko mana yang paling kecil? Iya, dibandingkan. Ketika tadi dijelaskan sama Teresia bahwasanya salah satu kegiatannya adalah mengambil keputusan-keputusan sulit. Dijelaskan juga contohnya, case-nya. Kemudian semua manajer hampir rata-rata ketika mereka disandingkan dalam permasalahan pasti ada beberapa pilihan. Nah, pilihannya menurut Teresia adalah mempertimbangkan mana resiko yang paling kecil. Iya, mempertimbangkan resiko yang paling kecil. Sebelum mempertimbangkan resiko yang paling kecil, otomatis sebagai seorang manajer harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Ya nggak? Identifikasi apa? Identifikasi permasalahan, identifikasi solusi, alternatif-alternatif dari setiap masalah.
Karena perhitungan mana resiko yang kecil, kalau kita nggak mengidentifikasi masalah tersebut, tidak mengidentifikasi solusi-solusinya, kita tidak akan bisa menimbang mana dampak yang paling kecil yang akan dihadapi. Karena setiap solusi juga memiliki dampak. Bukan hanya masalah saja yang memiliki dampak, tetapi solusi-solusi yang akan diambil pun juga akan berdampak. Nah, mana pertimbangannya? Yang pertama, dampak resiko dari permasalahan yang paling besar itu harus terselesaikan terlebih dahulu dengan solusi yang memiliki dampak resiko paling kecil. Paham ya? Kita dihadapkan punya masalah nih, masalahnya banyak. Yang diselesaikan adalah masalah yang memiliki dampak paling besar terlebih dahulu. Dalam proses pengambilan keputusan, yang diambil adalah solusi yang memiliki dampak resiko paling kecil. Sehingga apa? Sehingga teridentifikasi terlebih dahulu solusi-solusinya. Teridentifikasi terlebih dahulu masalah-masalahnya. Paham ya? Oke, terima kasih Teresia. Masih berkaitan dengan kegiatan manajer, sudah disebutkan salah satunya mengambil keputusan sulit. Contoh lainnya. Bu, coba Bu. Boleh, Sol. Yang lainnya tuh Sol kemarin udah. Yang lainnya? Saya Bu. Yuk, Sofaun, Nada. Baik, Mbak. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atas kegiatan-kegiatan para bawahannya. Contohnya seperti middle manager, bertanggung jawab kepada top manager dan mempertanggungjawabkan bawahannya yaitu lower manager seperti mandor atau pengawas lapangan. Oke, terima kasih Sofaun. Yang disampaikan Sofaun adalah ketika bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atas kegiatan para bawahannya. Case-nya gini, sifat dan tipikal dari seorang manajer itu kan pasti memiliki memiliki watak dan sifat tertentu. Tidak semua manajer itu bisa mengimani bahwa pertanggungjawaban atau hal-hal yang menjadi tanggung jawab saya, ya tanggung jawab saya, kesalahan bawahan yaitu merupakan tanggung jawab saya. Tidak semua manajer mengimani itu. Masalah yang sering terjadi adalah ketika saya seorang bawahan, saya salah, saya pokok permasalahannya yang buat, saya yang disuruh bertanggung jawab. Peran andil dalam manajer tidak semuanya diambil oleh seorang manajer. Dalam case masalah seperti ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Padahal dia merupakan peranan yang harus mempertanggungjawabkan setiap permasalahan. Permasalahan yang dibuat oleh bawahannya. Tapi kejadian di era sekarang ini, manajer mempunyai watak sifat yang banyak lepas tangan. Nah, gimana permasalahannya kalau misalnya dihadapi seperti itu, kayak seperti itu, kira-kira? Apa yang harus saya lakukan sebagai bawahan? Terus bagaimana mengambil tindakan, posisi kesalahan itu yang harus disalahkan siapa? Ya, siapa yang mau? Sofaun, mau menjawab? Nada? Atau ada yang lainnya? Yang mau menjawab? Oke, sekarang ini kalau kalian baca, kalian lihat sering terjadi kasus-kasus seperti itu. Masalahnya ditimbulkan oleh bawahan. Tapi tidak semua manajer mengimani bahwa kesalahan bawahan merupakan tanggung jawab seorang manajer. Bagaimana dengan case tersebut? Padahal peran manajer harus mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan segala kesalahan yang terjadi dalam pengoperasionalan di bidangnya, di divisinya dia. Ya, kira-kira gimana? Saya mau bantu jawab, Bu. Boleh, Zahra, 28. Iya, itu Bu, menurut saya makanya itu harus, setiap manajer itu harus memiliki sifat kepemimpinan yang dia itu harus merasa sadar akan tanggung jawabnya. Jadi dia harus merasa lebih aware, lebih perhatian juga kalau bawahannya punya salah atau ada yang sejabatan sama dia punya salah, tuh seharusnya dia lebih ada rasa lebih ada rasa perhatian gitu, Bu, rasa lebih care-nya kalau misalnya ini pun tanggung jawab dia. Oke, Zahra.
jika itu bisa dirasa atau bisa dimengerti, bisa disadari oleh setiap manajer. Tapi kebanyakan manajer sekarang nggak mau. Ya nggak? Yang kalian lihat case-case-nya. Yang penting saya nggak dirugikan. Lu yang salah, lu yang bertanggung jawab. Masa saya yang harus dipotong gajinya? Kan yang salah bawahan, bukan saya. Padahal tidak seperti itu permasalahan, maksudnya cara penyelesaian sebagai seorang manajer. Kalau yang disampaikan Zahra, bagus ketika manajer itu sadar dengan dirinya bahwa itu merupakan tanggung jawabnya dia. Tapi bagaimana menimbulkan atau mencetuskan kesadaran itu di kalangan manajer-manajer sekarang ini? Apalagi rentan dari usia manajer sekarang itu masih rentan usia yang relatif lebih muda, yang gejolak emosinya itu susah untuk tertahan. Susah untuk kontrol diri. Pernah lihat case-nya nggak? Ketika yang salah bawahan, manajer kadang lepas tangan. Ambil tindakan kekerasan dan yang lainnya. Karena apa? Manajer tidak mau disalahkan oleh atasannya. Manajer tidak mau bertanggung jawab. Yang dipotong gaji adalah bawahannya. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Nah, di sini peran yang paling penting untuk bisa membantu menyadarkan, untuk bisa membantu mengembalikan role-nya sebagai seorang manajer adalah siapa? Di atasnya manajer kan masih ada manajer lagi, masih ada direksi lagi, masih ada direktur lagi. Mereka mempunyai peran penting. Peran penting untuk apa? Untuk menjabarkan, menjelaskan bahwasannya titik permasalahannya di mana, akar permasalahannya di mana, siapa yang mau bertanggung jawab, siapa yang harus menyelesaikan. Bu, susah Bu sekarang Bu, karena posisinya manajer sekarang mah banyak kan anak muda. Di sisi lain anak muda nggak maulah mereka dirugikan, orang yang salah bawahannya. Dikembalikan lagi pada hakikatnya, pada tanggung jawab dan wewenangnya, pada kewajiban dan wewenangnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Ya kalau mereka tidak mau bertanggung jawab, pasti ada resiko dan sanksi yang akan mereka dapatkan dari sanksi pekerjanya, dari sanksi manajernya. Ya enggak? Nah, sehingga bentuk kesadarannya adalah perusahaan sekarang lebih menerapkan kebijakan bahwasannya kesalahan yang dilakukan bawahan juga merupakan kesalahan manajer. Tanpa harus konfirmasi, tanpa harus klarifikasi, mereka sadar bahwasannya sanksi yang akan didapat adalah sanksi keduanya. Manajer dapat sanksi, pekerja dapat sanksi, atau bawahannya dapat sanksi. Bentuk klarifikasi, bentuk dari komunikasi, bentuk dari bentuk dari integrasi diklarifikasi, diselesaikan adalah caranya dengan duduk bersama tanpa harus menyalahkan salah satu pihak, karena sanksinya jelas. Mau manajer mau otot-ototan, saya benar, saya sudah menjelaskan nih, saya sudah mengarahkan nih, tetap mendapatkan sanksi. Perusahaan sekarang sudah menerapkan kebijakan seperti itu, dan itu berlaku di PNJ. Saya sebagai dosen salah, yang salah kalau saya salah. Kesalahan juga ada di mana? Ada di KPS, ada di Kajur. Karena bagian dari proses pengarahannya ada di Kajur. Sanksi yang akan diperoleh bukan hanya dari sisi saya, Kajur juga akan memperoleh sanksi. Sehingga mau tidak mau seorang manajer, supervisor harus memiliki kesadaran, oh iya, ketika ini akan terjadi kesalahan, bagaimana meminimalisir kesalahan itu. Saya tidak mau kena sanksi, bawahan saya juga jangan sampai kena sanksi. Karena ketika bawahan kena sanksi, saya juga kena nilai yang jelek, reputasi saya juga jatuh. Itu sanksi. Sanksi itu kan banyak bentuknya. Sanksi material, sanksi sosial, ya enggak? Semuanya akan kena. Paham ya? Oke, poin satu lagi untuk pertanyaan di kegiatan manajer. Yuk, sebutkan satu lagi salah satu kegiatan-kegiatan manajer. Dia mau coba jawab. Siapa? Olivia. Olivia, yuk, Olivia. Manajer adalah sebagai seorang diplomat.
Karena manajemen harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik. Manajer mungkin mewakili organisasi yang berurusan dengan kontraktor, langganan, atau pejabat pemerintah untuk memberikan pesan atau informasi mengenai organisasi tersebut. Oke, contohnya gimana, Liv? Contohnya, misalnya suatu perusahaan memiliki masalah, Bu. Nah, manajer itu sebagai yang berurusan dengan kontraktor, langganan, atau pejabat pemerintahnya untuk memberikan kesaksian atau pesan-pesan dari perusahaan tersebut. Oke. Di sini disampaikan oleh Olivia bahwa harus mampu menjadi seorang intinya adalah apa, Liv? Kalau gampang, bahasa gampang, kalau yang disebutkan Olivia tadi kan definisi dari PowerPoint ya. Kalau gambaran bahasanya Olivia secara gampang didefinisikan apa? Kegiatannya salah satunya apa? Bisa disimpulkan apalah bahasa gampang simpelnya? Sebagai wakil representatif. Ya, sebagai wakil yang bisa merepresentatifkan apa? Informasi, ya enggak? Ya. Penyampaian komunikasi, ya enggak? Informasi dari dan luar, dari dalam dan luar dari perusahaan. Nah, kalau misalnya saya mau nanya lagi ke Olivia, penyampaian informasi itu tidak 100% bisa disampaikan dengan baik oleh seorang manajer. Sedangkan dia harus sebagai komunikator yang baik, sebagai perantara yang baik dalam proses penyampaian informasi. Ketika itu terjadi missing komunikasi, missing informasi, apa yang kira-kira dilakukan seorang manajer? Dari kegiatan itu ternyata dia melakukan sebuah kesalahan nih dalam proses penyampaian informasi. Gimana? Apa solusi yang akan dilakukan seorang manajer dalam hal ini? Saya mencoba untuk mengembangkan pertanyaan karena berpikir besok kalian lulus itu minimal supervisor. Jadi harus mampu untuk menekankan bahwasanya kegiatan dan pemikiran, watak, sifat, dan keterampilan yang harus kalian punya basic di supervisornya. Saya berpikir seperti itu karena kalian di 4. Sehingga apa? Sehingga banyak case-case yang harus kalian hadapi menuntut kalian untuk berpikir analitis dan kritis. Apalagi di era sekarang ini. Tuntutan pekerja, tuntutan bawahan jauh lebih tinggi dibandingkan tuntutan dari siapa? Tuntutan dari perusahaan, tuntutan dari manajer. Karena mereka beranggapan bahwa saya adalah pekerja, saya penggerak roda perusahaan. Kalau saya nggak kerja di situ, perusahaan nggak akan jalan. Mereka masih berpikir seperti itu orientasinya. Sehingga di sini case balik lagi. Dalam proses penyampaian informasi ternyata ada missing penyampaian informasi kepada pimpinan, missing penyampaian informasi kepada bawahan. Kira-kira apa yang akan dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa langkah apa yang akan diambil oleh seorang manajer? Melakukan evaluasi. Oke, melakukan evaluasi. Evaluasinya seperti apa? Dia sudah tahu nih. Nih, contohnya gini, Olivia, gampang nih. Pimpinan menyampaikan kebijakan dan pedoman aturan serta strategi yang harus dijalankan oleh bawahan. Ternyata ada part yang itu nggak nyampe ke bawahan, sehingga ada strategi yang nggak bisa dilakukan oleh bawahan dan menimbulkan kerugian oleh perusahaan. Berarti kan salahnya adalah salahan dari manajer dalam proses menyampaikan informasi, ya nggak? Nah, saya sebagai seorang manajer tahu bahwa ada kesalahan dari bawahan. Dan itu merupakan kesalahan saya dalam proses penyampaian informasi. Kira-kira apa yang akan saya lakukan sebagai seorang manajer? Apa, Liv? Atau ada yang mau bantu Olivia? Kalau dengan mediator pihak ketiga? Mediator pihak ketiga boleh, tapi itu alternatif belakang.
hal dasar yang kalau kita sudah sadar kita salah dalam proses penyampaian informasi, missing informasi ke bawahan atau ke atasan, apa yang harus kita lakukan? Mediator itu ketika kita nggak menyadari, ketika kita tidak mau mengakui, butuh mediator, butuh mediasi untuk menyelesaikan. Tapi kalau kita sudah menyadari, oh ternyata ada strategi yang nggak jalan nih. Perusahaan dia harusnya bisa jualan 100 karena satu strategi yang nggak bisa dijalankan sesuai dengan instruksi atasan, nggak jadi jualannya jadi 100, cuman kena 80 doang. Apa ya kira-kira ya yang salah ya? Bagian dari sudah mengevaluasi ternyata ada kesalahan. Oh saya salah, harusnya strategi ini harus dijalankan, ternyata nggak dijalankan. Terus saya harus gimana? Sudah tahu, sudah mengevaluasi, itu salah saya, kesalahan saya sebagai seorang manajer, dan saya menyadari berarti saya bukan sebagai penyampai informasi yang baik. Saya harus gimana nih? Saya mau coba jawab, Bu. Boleh, Firza. Yang pertama-tama kita harus, ini Bu, sebagai manajer kita kalau ketika terjadi seperti itu, harus mengakui kesalahan kita, Bu. Oke. Terus? Iya, lalu kita bisa mengambil keputusan, yaitu solusi alternatif yang bisa dilakukan gitu Bu, dengan ya pokoknya solusi alternatifnya gitu. dengan apa Raffi? Ada Bu di kepala saya tapi susah ngomong ya Bu. Iya Bu. Tapi saya bukan dukun, nggak bisa baca telepati, nggak bisa baca pikiran kamu. Apa, Vi? Ya yang disampaikan Raffi pertama adalah mengakui kesalahan. Yang kedua poinnya itu. Pertama poinnya adalah mengakui, yang kedua adalah memberikan solusi. Karena di bagian kegiatan dari manajer salah satunya adalah apa? Memberikan win-win solution, meskipun itu kesalahannya adalah dari diri dia. Karena seorang manajer dituntut untuk apa? Untuk memiliki pola pikir analitis dan konseptual. Ya enggak? Nah, tadi yang disampaikan oleh Raffi, gimana caranya ketika sudah mengakui kesalahan? Yang kedua adalah proses klarifikasi. Klarifikasi dengan siapa? Dengan atasan dan bawahan. Bahwa memang kesalahan di saya, bagian dari pengakuan. Yang kedua, harus berpikir analitis dan konseptual. Dengan kesalahan ini, saya harus memberikan solusi nih. Solusinya apa? Oh, kalau dengan strategi ini salah, kemudian penjualannya masih menurun gara-gara salah taktik dan strategi, masih memungkinkan ada waktu nggak untuk untuk menerapkan strategi yang awal? Kalau tidak ada waktu, gimana saya mengejar ketertinggalan untuk periode berikutnya? Gitu ya? Paham ya berarti ya? Makasih Raffi. Firza atau Raffi panggilannya? Firza Bu. Oh, Firza. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Bagian dari role of manager ada 3 poin. Siapa yang mau menyebutkan? Silahkan. Saya Bu, boleh. Ferisha. Ya. Panggilannya Ferisha atau Almas? Ferisha. Oke, Ferisha. Iya. Ini saya menyebutkan salah satunya saja. Boleh, salah satunya. Di sini ada interactional rule, yaitu berkomunikasi dan berhubungan dengan seluruh anggota organisasi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ferisha. Yang disampaikan Ferisha adalah mengenai interactional role, yang itu berkomunikasi dan berhubungan dengan seluruh anggota organisasi. Bagaimana bentuk dari interactional role, Ferisha? Bentuk dari komunikasi dan berhubungan dengan seluruh anggota organisasi. Bentuknya seperti apa? Contohnya bagaimana? Gimana, Ferisha?
Kayak misalkan seorang manajer dengan berinteraksi atau berkomunikasi dengan bawahannya maupun dengan atasannya, Bu. Iya, berkomunikasi dengan bawahannya atau dengan atasannya. Maksud saya adalah bagaimana penerapan komunikasi dan berhubungan dengan seluruh anggota dalam organisasi. Implementasinya seperti apa dalam bentuk interaksi itu? Bagaimana cara berkomunikasi? Apakah misalnya nih, maksud saya seperti ini. Di perusahaan itu memang sudah sebaiknya dan seharusnya untuk bisa mencapai sebuah tujuan harus ada komunikasi, harus ada interaksi. Semuanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ya nggak? Manajer pun juga tidak bisa bekerja sendiri, sehingga dalam proses pekerjaannya harus membutuhkan komunikasi dan interaksi. Komunikasi dan hubungan atau interaksi. Kira-kira bagaimana bentuk komunikasi dan hubungan? Apakah saya nih, misalnya saya dengan atasan saya, hey, Bu Bro, yuk kita ngerjain ini. Gimana strategi yang mau lu lakuin? Paham nggak? Maksud saya paham nggak? Nah, bagaimana bentuk komunikasi dan interaksinya dalam ruang lingkup perusahaan? Misalkan kalau ke atasan dengan attitude atau dengan bahasa yang lebih sopan atau lebih baik gitu, Bu, kayak gitu. Kayak gimana? Kayak gimana, Fer? Kalau dengan atasan lebih baik, sopan, dengan bawahan berarti saya nggak perlu sopan dan lebih baik. Lebih itu juga, Bu, sama kayak sejajar aja gitu. Tapi kalau lebih ke atasan tuh kayak lebih segan gitu, Bu. Padahal kalian lihat, menteri sekarang tidak terbiasa dipanggil Pak, ya nggak? Seperti Nadiem Makarim, terus Sandiaga Uno, Erick Thohir, padahal dia jajarannya adalah level petinggi dalam sebuah pemerintahan, membawahi beberapa perusahaan, membawahi beberapa instansi, ya enggak? Tapi mereka menganggap bahwa tidak ada gap antara atasan dan bawahan. Tapi dalam pola komunikasi dan interaksi, posisinya kita harus bisa menempatkan diri. Artinya menempatkan diri, kapan kita bercanda, kapan kita serius. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan bahasa. Bahasanya adalah ketika saya nggak perlu bahasanya harus menunduk-nunduk, setelah itu bahasanya harus halus, kalem. Tapi penggunaan intonasi bahasa, penggunaan pola bahasa itu juga diperlukan. Tata bahasa yang baik. Tanpa menyinggung orang lain, poinnya di situ. Santai, tapi poinnya adalah tidak boleh menyinggung orang lain. Itu pun berlaku di sesama pekerja. Di level yang sama. Jangan sampai penggunaan bahasa dalam berhubungan, berinteraksi, menyebabkan ketersinggungan satu sama yang lainnya. Kalau sudah tersinggung, pasti kerjasama dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah pekerjaan akan rusak. Ya nggak? Sepakat nggak? Sepakat ya? Oke, satu lagi. Sebelum saya masuk ke materi. Saya, Bu, Davin, Bu. Oh, oke, Davin. Yuk, Davin. Informational roles, Bu. Apa itu informational roles? Manajer tuh berperan sebagai pengelola informasi, Bu. Contohnya gini, Bu, sebagai pemantau, Bu. Jadi manajer tuh berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasinya, Bu. Terus juga memantau timnya gitu-gitu yang dipimpin oleh manajer itu. Oke. Terus ada lagi? Juga sebagai penyebar informasi, Bu. Jadi manajer itu berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan organisasinya, terus menyebarluaskan dan mengkomunikasikan informasi yang didapat kepada orang lain gitu, Bu. Jadi disebarluaskan, Bu, informasinya. Terus bisa juga sebagai juru bicara, Bu.
Jadi manajer di sini tuh berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasi atau perusahaannya kepada orang luar, Bu, gitu. Oke, sip. Terima kasih penjelasannya yang cukup detail, Davin. Itu bagian dari apa? Bagian dari manajer sebagai informational role, di mana manajer mampu mengelola informasi dengan baik, menyampaikan informasi dengan baik, kemudian mencari informasi dengan baik. Untuk apa? Untuk kepentingan organisasinya, untuk kepentingan perusahaannya. Sehingga apa? Informasi-informasi yang ada dari dalam dan luar bisa terakomodir, bisa tersampaikan, bisa juga mendapat feedback, sehingga bisa menunjang pelaksanaan proses pencapaian tujuan organisasi. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke materi selanjutnya? Sebentar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya izin ke belakang sebentar ya. Oke, iya Bu. Gimana? Iya Bu, ke belakang dulu aja nggak apa-apa. Sebentar ya. Iya Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. Silakan Sarah. Oh iya, terima kasih Bu. Saya izin bertanya, menurut Ibu bagaimana jika seorang manajer dihadapkan dengan terkait tadi mengambil keputusan, tetapi keputusan itu resikonya berdampak kepada perusahaan itu sendiri. Jadi manajer itu disuruh milih antara keputusan untuk kepentingan perusahaan, tapi di sisi lain keputusan itu akan merugikan dari sisi karyawannya atau organisasinya. Menurut Ibu, manajer itu harus memperjuangkan kepentingan perusahaan atau kepentingan organisasi?
Oke, terima kasih. Pertanyaannya Sarah. Ini contoh case-nya misalnya seperti ini. Di perusahaan kemarin di awal-awal pandemi itu kan perusahaan harus terus bertahan. Tapi di sisi lain modal dan juga orientasi perputarannya, penjualan dan yang lainnya tidak berjalan dengan baik. Artinya apa? Pendapatannya tidak begitu banyak untuk bisa mengakomodir pembayaran pegawai misalnya. Itu kan dihadapkan dalam sebuah keputusan yang sulit. Saya harus tetap mempertahankan untuk keberlangsungan perusahaan atau saya harus mengurangi tenaga kerja. Sedangkan resiko pengurangan tenaga kerja berdampaknya panjang. Pertama, menurunkan tingkat perekonomian di negara tersebut. Yang kedua, kebutuhan harkat serta hajat hidup orang banyak sebagai tenaga kerja itu ada di keputusan saya. Kalau sampai saya cut, berarti mereka sudah kehilangan lapangan pekerjaan. Kehilangan lapangan pekerjaan bentuk dari apa? Bentuk dari ketidakmampuan mereka untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan yang ada di rumah. Ya nggak? Kebutuhan pokok. Terus apa yang harus saya lakukan? Kalau saya harus mempertahankan perusahaan, berarti saya harus merelakan kehilangan pegawai atau mem-PHK. Kalau saya mempertahankan pegawai, berarti saya tidak bisa mengoperasikan perusahaan dengan baik dan perusahaan saya bisa diasumsikan bisa failed atau bisa bangkrut. Saya sebagai seorang manajer harus bagaimana? Sebentar, saya leave aja deh dari ini. Jelek banget sinyalnya. Oke, saya harus bagaimana? Nah, yang perlu dilihat adalah pertama, mengidentifikasi permasalahan dan kerugian itu, resikonya. Resikonya jelas, solusinya adalah akan merugikan perusahaan. Pertama, operasional perusahaan yang mengerjakan pekerjaan di perusahaan akan berkurang. Berarti pengurangan pegawai bisa mengakibatkan hasil outputnya dalam pekerjaan itu juga berkurang. Ya enggak? Yang tadinya 1.000 pegawai, saya punya 5.000 pegawai, otomatis output produksinya juga berkurang. Ya enggak? Kita identifikasi terlebih dahulu resiko-resikonya. Sehingga apa? Pertimbangan dari resiko, bagaimana resiko yang akan diambil ketika saya tetap mempertahankan perusahaan juga akan memiliki dampak. Dampak dari resiko itu berapa persen, prosentasenya. Ketika saya harus melepas pegawai atau tidak mempertahankan pegawai, itu pun juga akan berdampak. Pilihannya apa? Nah, di sini kadang manajer dinilai egois. Dinilai egoisnya adalah apa? Mereka hanya memikirkan keuntungan untuk perusahaan, mempertahankan kelangsungan hidup organisasinya, perusahaannya. Tapi balik lagi, ketika perusahaan itu sudah mulai growth, mulai meningkat lagi, mereka akan membuka lapangan usaha. Tapi kalau saya mempertahankan pegawai dan saya tidak bisa menstabilkan pendapatan dan perekonomian di perusahaan, Indonesia Raya, kita dengarkan dulu ya.
Oke, kita lanjutkan. Sarah, kita lanjutkan. Dan juga yang lainnya kita lanjutkan. Nah, dalam hal ini, kepentingan yang dilihat adalah kepentingan untuk kepentingan bersama, kepentingan untuk kepentingan tujuan, balik lagi, tujuan dari organisasi atau perusahaan. Yang dilihat adalah mengakomodasi kepentingan dari tujuan pencapaian dalam sebuah organisasi. Artinya, meskipun dihadapkan dengan keputusan yang sulit, identifikasi terlebih dahulu bagaimana tingkat resiko yang dihadapi. Yang kedua, balik lagi, visi, misi, dan tujuan perusahaan adalah poin pentingnya. Meskipun semuanya adalah keputusan yang sulit. Bukan bagian dari egoistis dari masing-masing individu untuk mempertahankan untuk mempertahankan solusi dan yang lainnya. Tapi yang dilihat adalah solusi itu mampu nggak menjawab tantangan dan tujuan dari organisasi. Semua beresiko? Ya, pasti semua akan beresiko. Nah, resiko mana yang paling kecil itu yang diambil. Resiko mana yang berdampak merugikan paling kecil itu yang diambil. Meskipun solusi yang diambil adalah resiko yang merugikan perusahaan, tapi jika itu tingkat resikonya kecil itu yang akan diambil. Case-nya seperti tadi, sehingga apa? Ketika pandemi itu banyak tenaga kerja yang di PHK. Karena mereka mempertahankan tujuan dari organisasi, keberlangsungan hidup dalam sebuah organisasi. Kalau diambil lagi, berarti bagian dalam sebuah proses itu perlu identifikasi, perlu observasi jelas. Memberikan solusi itu harus berpikir analitis kritis dengan apa? Dengan observasi, dengan survei dan identifikasi. Supaya dalam proses pengambilan keputusan, pemilihan keputusan A, B, C, itu tidak akan terlalu banyak merugikan semua pihak. Kita lihat stakeholder yang punya kepentingan di situ. Bagaimana stakeholder yang punya kepentingan di situ? Tingkat kepentingannya mereka seberapa besar dan bagaimana dampak dari solusi yang akan kita ambil terhadap kepentingan mereka? Bu, kalau misalnya kayak Garuda itu diidentifikasi akan bangkrut dan sekarang pilot-pilot yang dulu gajinya puluhan juta, sekarang banyak yang menjadi tukang ojek. Karena bagian dari apa? Bagian dari pengurangan pegawai. Itu merupakan salah satu keputusan dari seorang manajer juga. Karena apa? Kalau kita mempertahankan, dia tetap bertahan di perusahaan, tapi perusahaan nggak bisa jalan karena pandemi. Nggak ada jam penerbangan, semuanya dibatasi. Sedangkan saya harus maintenance pesawat. Saya harus maintenance peralatan produksi. Saya tidak mungkin mempertahankan seorang pilot dan pramugari dan yang lainnya, sedangkan pesawat nggak jalan. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan tenaga kerja. Kita akan berpikir jauh ke depan. Langkah 1 tahun, 2 tahun yang akan datang gimana? Masih nggak dengan pola situasi yang sama? Kalaupun beroperasi, bisa nggak kita beroperasi normal? Sehingga berpikirnya jauh ke depan. Oh, dampaknya ketika ini tidak dikurangi, saya beban biaya saya semakin besar, sedangkan pendapatan saya nggak masuk. Saya harus ngapain nih? Dan itu di era pandemi seperti ini semuanya dihadapkan pada masalah-masalah. Case minyak misalnya, minyak langka. Kemarin akhirnya pemerintah mengambil sikap. Mengambil sikap untuk apa? Untuk memberikan subsidi, sehingga harganya bisa semuanya stabil, sama. Sekarang subsidi dicabut. Pasar yang menentukan, harga pasar yang menentukan. Ketika permintaan tinggi, ketersediaan rendah, otomatis apa? Harganya akan tinggi. Ya enggak? Hukum permintaan dan penawarannya jalan. Ya enggak? Sehingga apa? Keputusan apa yang akan diambil sebagai pemerintah, sebagai petinggi, pejabat pemerintah apa yang akan diambil? Ya memperhitungkan lagi, kalau saya tetap memberikan subsidi, jangka panjangnya akan bertahan seberapa lama. Kemudian gimana pendapatan dari negara? Yang diurusi negara apakah hanya sebatas untuk mensubsidi minyak goreng? Bebannya, resikonya rakyat akan teriak. Harga minyak 2 liter biasanya 24.000, sekarang 45.000.
Sekarang mau puasa, orang mau puasa itu biasanya masaknya jauh lebih banyak. Biasanya minyak 1 bulan hanya 5 liter, kalau puasa bisa sampai 7 sampai 8 liter. Ya nggak? Yang dipikirkan adalah jangkanya jangka panjang, tapi pemerintah berpikir bahwa bagaimana pengoperasional dana pemerintah itu bisa baik, bisa berjalan, karena posisi bantuan mengenai pengobatan untuk mereka yang terjangkit virus saja sudah tinggi. Itu kan bagian dari subsidi juga. Ya enggak? Nah, mapping solusi, mapping masalah, mapping resiko yang harus dilakukan. Pengelompokan data masalah, pengelompokan resiko, pengelompokan solusi yang beresiko rendah harus dilakukan. Paham ya? Paham, Sarah? Ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau diklarifikasi lagi? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Sarah. 15. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan untuk materi manajemen dan manajer serta pengertian dasar dari manajer dan manajemen, saya close. Kita masuk di materi selanjutnya, yaitu adalah manajer dan lingkungan. Dan ada lingkungan eksternal makro, yang di dalamnya masing-masing mempunyai mempunyai indikator-indikator. Faktor yang merupakan atau indikator yang merupakan lingkungan eksternal mikro adalah pesaing, pelanggan, tenaga kerja, sampai dengan perwakilan pemerintah. Lingkungan eksternal makro ada teknologi, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan dimensi. Nah, definisi dari lingkungan mikro adalah lingkungan paling dekat dalam perusahaan. Contohnya, kita bisa menggambarkan bahwasanya ini adalah perusahaan. Mikronya adalah paling dekat dengan perusahaan, yang mempunyai pengaruh langsung dengan perusahaan. Makronya adalah yang paling luar, sisi paling luar dari perusahaan. Teknologi, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dimensi dari internasional, aturan kebijakan dari internasional merupakan lingkungan makro. Nah, setelah itu kita akan mengenali bagaimana informasi mengenai lingkungan, dari mana sumber informasinya. Kemudian tanggung jawab keputusan manajer, apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor dalam keputusan manajer, dilihat dari apa pengaruh lingkungan. Dalam slide materi ini kita akan mempelajari mengenai ini, lingkungan mikro, makro, informasi, dan tanggung jawab. Manajer dan lingkungan organisasi. Manajer dan lingkungan organisasi adalah manajer yang harus mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mendiagnosa, dan bereaksi terhadap apa? Terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan, baik berupa kesempatan, resiko-resiko, maupun ancaman-ancaman, yang mempunyai pengaruh terhadap apa? Terhadap bagaimana proses berjalannya sebuah organisasi atau perusahaan. Sehingga berkaitan dengan lingkungan, manajer harus mampu melihat dari segala sisi untuk bisa mengidentifikasi, untuk bisa mengevaluasi. Jadi kalau kalian melihat nih, contohnya melihat bolpen ini jangan hanya dari sudut pandang depannya saja, tapi dari sisi kanan, kiri, belakang, dan semuanya. Karena point of view kalau saya melihat dari sini, dari sisi saya, oh ini ada cantolannya. Belum tentu dari sisinya Teresia melihat di sini ada cantolannya. Karena sisi cantolannya ada di sisi saya. Nah, kalau dari sisi saya, oh ini ada tulisan labelnya. Belum tentu dari sisinya Baiti ada melihat ada labelnya. Sehingga apa? Melalui lingkungan dan organisasi, manajer harus mampu mengidentifikasi, menganalisa dari semua sisi sehingga bisa mengevaluasi, mendiagnosa, dan bereaksi. Artinya bereaksi adalah apa? Mengambil tindakan. Nah, berkaitan dengan ini, untuk bisa mengevaluasi, mengidentifikasi, mendiagnosa, harus mengetahui kekuatan, harus mengetahui ancaman. Di sini dilihat terhadap kekuatan, baik berupa kesempatan dan ancaman.
Sehingga ada kaitannya dengan SWOT. Ingat kalian SWOT? Strength, weakness, opportunity, dan threat. Sehingga kalau kita berbicara mengenai lingkungan organisasi, eksternal, internal, eksternal mikro, eksternal makro adalah SWOT. Strength, kita mengevaluasi identifikasi kekuatan kita. Apa sih yang dimiliki kekuatan organisasi? Kekuatan perusahaan. Weakness, kelemahan kita apa? Peluangnya apa? Ancamannya apa? Kemudian bagaimana kita merubah ancaman menjadi kekuatan? Bagaimana kita merubah ancaman menjadi peluang? Paham ya? Itu bagian dari manajer dan korelasinya dengan lingkungan. Oke, manajer dan lingkungan eksternal. Tadi dikatakan manajer harus memiliki kemampuan identifikasi, analisis, evaluasi, bereaksi. Bereaksi terhadap apa? Terhadap lingkungan eksternalnya. Sehingga mampu mengidentifikasi, menganalisis opportunity dan threat. Apa yang diidentifikasi? Dilihat dari bagian strukturnya di sini. Apa yang diidentifikasi? Kemudian, mengapa harus dianalisis? Hasil evaluasinya, indikatornya apa? Poin-poinnya apa? Dari analisis ini kita bisa mengambil kesimpulan apa saja. Sehingga mampu mengambil tindakan atau kita bisa bereaksi, mengambil tindakan, langkah. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, berkaitan tadi sudah disinggung bahwasannya dalam proses menganalisis, mengidentifikasi kita melakukan SWOT. Yang meliputi OT atau opportunity dan threat adalah di lingkungan eksternal. Kalau internal dari dalam sisi perusahaan adalah meliputi strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Bagian dari kalian juga harus mampu mengevaluasi diri kalian. Kekuatan kalian apa, kelemahan kalian apa. Kira-kira peluang yang akan datang yang bisa kalian masukin apa. Ancaman kalian apa? Ancamannya banyak, Bu. Nanti kalau saya lulus, yang lulus bukan hanya satu PNJ, tapi seluruh Indonesia. Kampus seluruh Indonesia akan punya lulusan sama angkatan dengan saya. Sehingga peluang saya untuk mendapatkan pekerjaan jauh lebih tipis. Bagaimana saya bisa mendapat dan mengambil bahwa ancaman itu menjadi peluang? Lihat dari sisi kemampuan, kekuatan kalian, dari sisi kelemahan kalian. Nah, sehingga apa? Dalam SWOT ini kita mengerti dan memahami, bisa mengidentifikasi bagaimana opportunity itu bisa didapatkan. Dan di sini juga kita bisa menghadapi atau merubah. Merubah apa? Merubah threat menjadi opportunity. Bagaimana caranya mengubah itu? Contoh case-nya. Sebuah perusahaan tidak bisa melakukan, atau sekarang semua perusahaan itu eranya digital. Tidak semua perusahaan mampu melakukan atau beradaptasi dengan perubahan teknologi digital. Absensi misalnya sekarang bisa dilakukan secara digital. Database pelanggan, database kepegawaian bisa dilakukan secara digital atau menggunakan teknologi. Sedangkan perusahaan tidak punya. Kelemahan perusahaan tidak mampu mengoperasikan itu. Tapi perusahaan punya konsultan. Punya kekuatan. Kekuatannya apa? Punya konsultan di bidang teknologi. Sehingga itu bisa menjadi peluang. Peluangnya adalah apa? Memberikan jasa konsultasi. Dengan apa? Dengan bantuan pihak ketiga sebagai konsultan. Paham ya? Oke, itu salah satu contohnya. Makanya di sini bisa dilihat contohnya adalah ketika perusahaan menerapkan sistem komputerisasi database, itu merupakan threat-nya, ancamannya. Weakness-nya perusahaan nggak bisa atau tidak mampu mempunyai kemampuan itu. Untuk melakukan atau untuk bisa beradaptasi menerapkan sistem komputerasi database.
Strength-nya ketika perusahaan mempunyai bantuan konsultan, sehingga bisa memasang alat dan menerapkan sistem tersebut. Ketika perusahaan lain tidak siap, maka perusahaan tersebut apa? Perusahaan tersebut mencoba merubah treat-nya tadi menjadi opportunity, yaitu dengan melayani jasa konsultasi penerapan sistem komputerisasi database. Ini salah satu contoh bagaimana beradaptasi, bagaimana melihat sisi ancaman menjadi peluang. Dari apa? Dari identifikasi, dari analisis lingkungan eksternal. Bagaimana pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi, terhadap perusahaan? Kita lihat. Dilihat dari sini, pengaruh eksternal terhadap organisasi dan perusahaan. Eksternal mikro adalah pesaing, pelanggan, pasar tenaga kerja, lembaga keuangan, supplier, pemerintah. Kemudian eksternal makronya siapa? Teknologi, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan yang lainnya. Jelas akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi? Iya, pasti. Teknologi misalnya. Sebuah organisasi atau perusahaan di zaman sekarang ini, pola pengerjaan atau pola pekerjaan dilakukan secara online. Tidak 100% pegawai melakukan pekerjaannya daring atau dalam luring, offline lah bahasanya ya, dalam perusahaan, walk-in dalam perusahaan. Sehingga apa? Tuntutan teknologi digunakan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dalam sebuah perusahaan. Pengaruh dari lingkungan eksternalnya, iya. Kemajuan teknologi itu kan kalau di Indonesia, itu kan hanya dampaknya. Tapi penemuan, kemudian solusi-solusi, arahan kemajuan, itu kan dari luar negeri. Contohnya Zoom. Siapa yang punya Zoom? Orang Amerika. Ya enggak? Kita hanya menggunakan, tapi kita juga bukan hanya sekedar menggunakan, kita beradaptasi untuk bisa menggunakan itu, untuk bisa memanfaatkan itu. Untuk apa? Untuk menjembatani proses pengerjaan, untuk menjembatani proses diskusi, untuk menjembatani proses pembelajaran. Itu bagian dari apa? Bagian dari perubahan perkembangan teknologi. Kemudian sosial dan budaya ketika saya menjual pakaian misalnya. Pengaruh terhadap organisasi pengelolaan produksi jelas. Kemarin baru ininya Paris Fashion Week. Ketika saya punya perusahaan, saya punya produk dari Indonesia, saya ingin mengikuti kegiatan itu, ingin berekspansi, melebarkan sayap untuk berjualan ke luar negeri. Apakah iya? Di luar negeri itu banyak musimnya. Saya akan menjual hanya satu contoh contoh model saja, dan itu biasa orang pakai di adat timur. Akan jauh lebih susah diterima ketika itu dijual di orang barat atau kebiasaan budaya di barat. Ya enggak? Sehingga apa? Sehingga perusahaan harus mampu beradaptasi terhadap apa? Kebutuhan terhadap apa? Sosial budaya yang ada di masyarakat, di konsumennya. Untuk apa? Untuk bisa diterima, untuk bisa mencoba mendekatkan diri, mengenalkan diri. Paham ya? Begitu juga dengan aturan hukum, aturan dalam internasional. Aturan dimensi internasional itu kan juga berbeda. Ketika melakukan ekspor-impor dari masing-masing negara memiliki kebijakan. Bagaimana mengikuti kebijakan itu, tetapi kita tetap bisa melaksanakan kegiatan atau bisa mengoperasionalkan perusahaan. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ini Kaisar kemana ya? Kaisar? Kaisar? 3 kali nggak diam, nggak. Kaisar?
Oke, kita lanjut. Kita melihat dari sisi lingkungan eksternal mikro. Apa yang termasuk dari sisi lingkungan eksternal mikro? Salah satunya adalah pesaing. Kenapa kita perlu mengidentifikasi, menganalisis pesaing? Manajer dan lingkungan, manajer harus mampu mengevaluasi, mengidentifikasi bagaimana bentuk dari kompetitor kita. Dilihat dari sisi apa? Pertama, tercermin dari struktur pasarnya. Jumlah dan juga norma perilaku dalam sebuah organisasi pesaingnya atau kompetitornya. Sehingga perlu pemahaman terhadap lingkungan persaingan yang ada. Seorang manajer harus mampu mengidentifikasi apa yang harus diidentifikasi. Pola, perilaku, kemudian struktur atau konsumen dari pesaing kita itu seperti apa. Kalau misalnya, contoh gampangnya adalah, saya jualan IT misalnya, kemudian Desti juga jualan IT. Desti merupakan kompetitor saya. Kita lihat dulu pangsa pasarnya Desti. Kita lihat dulu pola-pola yang diterapkan Desti dalam mengetreat atau melayani konsumennya. Kita lihat juga bagaimana perilaku Desti. Terhadap apa? Terhadap proses pengelolaan organisasinya. Sehingga dengan memahami situasi kompetitor kita, pesaing kita, atau saya memahami kondisinya Desti, saya akan mampu mengetahui. Mengetahui apa? Oh, ternyata Desti punya kelemahan loh. Oh, ternyata kelemahan Desti bisa jadi peluang saya. Oh, Desti punya kekuatan loh. Saya harus bisa menyamakan, minimal menyamakan kekuatannya Desti untuk bisa bersaing dengan Desti. Kira-kira apa? Apa yang harus dilakukan? Karena berkaitan dengan pesaing, ada pesaing langsung dan ada pesaing tidak langsung. Ya enggak? Oke, kira-kira berkaitan dengan pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Apakah kira-kira yang dimaksud dengan pesaing langsung dan pesaing tidak langsung? Pak, pesaing langsung adalah pesaing yang memiliki produk atau layanan yang sama dengan perusahaan kita. Contohnya Desti tadi. Kalau pesaing tidak langsung adalah pesaing yang biasanya adalah memberikan solusi kepada pelanggan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Sehingga pelanggan akan memilih satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya pesaing langsung. Pizza Hut adalah Domino atau Pizza Hut sama dengan Domino. Karena apa? Sama-sama pizza, ya enggak? Tadi saya dan Desti sama-sama apa? Sama-sama Thai tea. Sama-sama apa ya? Kalau sekarang sama-sama kopi boba misalnya. Pesaing tidak langsungnya apa? Burger King dan McDonald. Di mana McDonald bukan hanya menawarkan burger saja, sehingga ada opsi lain untuk memilih produknya. Burger juga tidak, Burger King ada beberapa varian yang lainnya misalnya. Tapi burger hanya satu keunggulannya. Apa? Ya burgernya, tapi kalau pizza, kalau McDonald keunggulannya bukan hanya burger, tapi ayamnya misalnya. Tapi bisa jadi pesaing, ya itu merupakan pesaing kita. Jangan sampai burger saya, burger McD ini dibandingkan dengan burgernya Burger King. Kalau disandingkan bagaimana nilainya? Jangan sampai saya kalah dengan rasa, dengan kualitas dari Burger King. Sehingga kita harus mengidentifikasi apa kelemahan dan kekurangan dari Burger King. Paham ya?
Kita lihat lagi, poin yang kedua adalah pelanggan. Pelanggan atau customer. Yang harus diidentifikasi dan dianalisis adalah siapa. Siapa yang mengkonsumsi produk kita. Siapa yang menggunakan jasa dari produk kita. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang baik. Bagaimana kebijakan atau kebijaksanaan penerapan pemasaran yang efektif dan efisien. Tapi dilihat bahwa penerapan strategi, penerapan promosi dan pemasaran dilihat dari situasi pasar atau customer kita atau konsumen kita. Kalau target konsumen saya itu adalah umur 50 ke atas, berarti strategi saya nggak mungkin saya promosinya lewat YouTube, kemudian lewat Instagram, kemudian lewat TikTok. Pemasaran saya nggak akan mungkin menggunakan taktik itu. Karena apa? Rentan umur 50 tahun ke atas tidak akan menggunakan sosial media tersebut. Kalau menggunakan broadcast message-nya WA masih memungkinkan. Nah, itu bagian dari menganalisis, mengidentifikasi di ranahnya pelanggan atau konsumen. Sehingga kita bisa mengambil nih, segmentasi pasar kita siapa? Penggunaan strategi, penggunaan kebijakan, penggunaan metode pemasaran dilihat dari segmentasi pasar kita. Sehingga segmentasi pasar kita harus kita simpulkan terlebih dahulu. Dengan konsep apa? STP. Segmentasi, targeting, dan positioning. Ya enggak? Ya enggak? Nah, ini bagian dari lingkungan eksternal mikro. Ada yang mau ditanyakan? Satu slide lagi sebelum saya close. Bu, STP itu apa, Bu? STP segmentasi, segmentation, targeting, dan positioning. Dapat pemasaran nggak? Dapat Ibu, tapi belum mata kuliahnya belum. Belum masuk ya. Nah, nanti akan dikenalkan dalam pemasaran dan pelayanan pelanggan, yaitu adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Bagaimana menentukan segmentasi pasar? Segmentasi pasar ada berdasarkan demografi, berdasarkan geografi. Bagaimana menentukan positioning? Targetnya siapa? Kenapa kita perlu mempelajari itu? Supaya kita tahu arah produk ini mau dijual ke siapa, dipasarkan ke siapa. Dalam segmentasi pasar harus bisa membagi pelanggan-pelanggan. Pelanggan itu kebutuhannya heterogen. Bagaimana kita menghomogenkan untuk menciptakan sebuah produk? Kebutuhannya apa? Pada tahapan segmentasi, perlu dibagi pelanggan yang menjadi satu kelompok dengan karakteristik yang sama, dengan relatif kebutuhan yang sama. Yang kebutuhannya tadi heterogen, coba dikelompokkan menjadi satu kebutuhan yang sama. Itu di pola segmentasi pasar. Sehingga perusahaan bisa menyesuaikan, melakukan pendekatan dengan mengidentifikasi kebutuhan tersebut. Dilihat dari segmentasi demografis. Kalau demografis berdasarkan apa? Berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan. Karena kan jauh berbeda kebutuhan orang yang sudah menikah dan belum menikah. Kebutuhan laki-laki dan perempuan. Dilihat dari segmentasi geografisnya. Kalau geografis berdasarkan apa? Wilayah. Berdasarkan kota, lingkungan, negara. Dipisahkan lagi berdasarkan apa? Psikografis. Kalau psikografis berdasarkan apa? Gaya hidup, kepribadian. Segmentasi dipisahkan lagi, dikelompokkan lagi berdasarkan apa? Perilaku.
bagaimana mereka menggunakan produk tersebut, bagaimana mereka memanfaatkan dan bagaimana loyalitas mereka terhadap produk tersebut. Itu adalah perilaku. Kalau targeting apa? Targeting ini. Tahapan dalam STP adalah targeting, tahapan keduanya, yaitu menentukan segmen mana yang menjadi target pemasarannya. Sehingga harus berpikir secara realistis. Harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersialnya. Yang kira-kira bisa mendapatkan laba paling banyak itu di segmentasi yang mana? Dilihat lagi, ketika menentukan itu, menentukan targetnya, dilihat potensi sumber daya yang kita miliki. Ketika ingin mendapatkan keuntungan yang banyak tapi kita tidak mencukupi sumber dayanya, ya kita tidak bisa mengakomodir kebutuhan dari konsumen. Dalam posisi menentukan target adalah melihat ukuran. Ukuran seberapa besar potensi untuk bisa berjalan dengan waktu yang relatif lama atau masa pertumbuhannya relatif lama di segmentasi pasar yang mana. Dilihat dari ukurannya itu. Profitabilitas dilihatnya. Bagaimana dengan nilai lifetime value customer-nya di segmen tersebut? Apakah bisa menjadi potensi yang menguntungkan? Mendapatkan laba yang banyak dari segmentasi tersebut. Kemudian dilihat dari aksesibilitasnya. Dengan mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan hambatan, mempertimbangkan bagaimana menyampaikan pesan pemasarannya dengan baik. Karena disesuaikan dengan segmentasi pasarnya. Nah, yang terakhir adalah positioning. Nanti kalian akan dijelaskan lebih detail lagi. Dalam positioning ada beberapa hal yang perlu dilihat. Karena merupakan salah satu alternatif atau penerapan strategi dalam pemasaran, yaitu adalah positioning. Tahapan ini adalah mengetahui bagaimana kita bisa menentukan bahwa brand yang kita buat bisa direpresentasikan dengan baik, bisa diterima dengan baik, bisa menjadi brand image yang tertanam di konsumen dengan baik. Paham ya? Itu adalah konsep STP. Satu slide lagi sebelum saya close. Yang terakhir adalah, atau poin ketiga sebelum berakhir di perkuliahan hari ini adalah pasar dan tenaga kerja. Atau labor supply-nya. Apa yang dimaksud dengan labor supply-nya? Yaitu adalah tenaga kerja. Di mana perusahaan harus bisa mendapatkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian, mempunyai keterampilan, mempunyai pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga apa? Dilihat dari kebutuhannya, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan. Reputasi perusahaan di mata angkatan kerja. Jelas, kalau kita itu fresh graduate akan mencoba berlomba-lomba untuk mendapatkan perusahaan dengan reputasi yang bagus. Iya enggak? Kalau misalnya perusahaan manufaktur akan berlomba-lomba gimana caranya saya bisa masuk bisa masuk Unilever, bisa masuk Mayora, bisa masuk satu lagi Wings misalnya. Itu kan perusahaan-perusahaan yang punya reputasi bagus, nilai saham mereka rata-rata tinggi. Yang kedua, tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Kalau misalnya angkatan kerjanya itu tinggi, perusahaan akan sebagai pemilih. Mana nih yang benar-benar punya keterampilan yang bisa masuk di perusahaan saya? Karena berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja yang disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Tinggi, banyak orang yang lulus, banyak orang yang berkompetensi, dilihat lagi, saya butuh orang yang seperti apa. Paham ya? Oke, materi ini sudah saya sampaikan di learning, masih ada sisa sekitar slide 13 sampai slide 26, nanti kita akan sampaikan, kita jelaskan di pertemuan minggu depan. Sepakat ya? Sepakat. Oke, saya tidak akan sampai jam 11.05, masih ada jeda waktu untuk kalian meregangkan otot.
karena dari pagi jam 7 ya tadi mulainya ya? Iya, Jam Bu. 7.30 kan? Iya, Oke, masih ada kesempatan, masih bisa untuk makan kalau yang belum makan, ke belakang kalau yang belum ke belakang, store pagi kalau biasanya ada yang store pagi nih. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam proses penyampaian. Semoga